Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, kita semua boleh dikumpulkan di dalam ruangan kebaktian ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini dengan tema yang telah ditentukan oleh Sinode Gemit untuk menjadi bahan perenungan kita dalam minggu ini, kasih Bapa tanpa batas. Kasih Bapa tanpa batas. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memulai pada pembacaan kita pada saat ini, saya mempunyai satu cerita yang akan menolong kita memahami tentang kasih itu sendiri. Kisah ini bercerita tentang seorang kakek. Seorang kakek pada suatu pagi, ia terlihat terburu-buru memasuki suatu restoran atau kafe. Ia memesan makan dan minuman. Ketika pesanannya sudah ada, dan ia pun mengambil untuk ia bawa pulang. Dalam keadaan terburu-buru, si kakek ini tidak melihat kalau ada pelayan di belakangnya, sehingga ia menabrak akan pelayan tersebut. Dan karena kakek itu sudah cukup umur, sehingga kekuatannya juga sudah sangat lemah, jadi dia terjatuh di lantai dan pelayan itu pun membantunya. Ketika si pelayan ini membantu dia, si kakek ini, pelayan pun bertanya, "Kenapa kakek buru-buru sekali?" Si kakek pun menjawab, "Saya ada janji dengan istri saya. Saya ada janji dengan istri saya. Istri saya sekarang tinggal di panti jompo karena istri saya menderita penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat dan juga menurunnya kemampuan berpikir. Dia punya gejala itu pikun, tapi bukan pikun yang artinya kita buat-buat. Ini hari kita ingat, tidak ingat, besok kita ingat, lusa kita ingat, tidak ingat, dan seterusnya kita ingat. Bukan seperti ini. Ini penyakit lupa yang memang bukan hanya lupa sementara, tetapi bisa lupa semua. Ini tergantung dengan memori. Jadi membuat si pelayan ini kaget kalau jika benar istri dari kakek ini menderita penyakit lupa ini, pastinya ia tidak mungkin mengingat kalau ia ada janji dengan kakek ini. Sehingga pelayan pun bertanya kepada si kakek tentang kalau mungkin istri Bapak menderita penyakit ini, apakah dia bisa mengingat Bapak? Tentunya si kakek ini tidak diingat oleh istrinya. Dengan senyum, si kakek ini menjawab akan pertanyaan dari si pelayan. Si kakek berkata seperti ini, "Memang benar, dia tidak mengingat saya. Memang benar, dia tidak tahu tentang saya. Tetapi saya tahu tentang dia. Dia adalah istri saya." Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini akan menolong kita untuk masuk dalam pembacaan kita pada saat ini, yang hendak mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah itu bukan hanya terbatas kepada ketika kita meninggalkan Dia, Dia tetap ada untuk kita, malahan melebihi dari itu. Ketika kita meninggalkan Dia, kita mau berbalik untuk kembali kepada Dia, Dia dengan tangan terbuka menyambut akan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pembacaan kita pada saat ini merupakan suatu kecaman yang ditujukan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, mereka melihat bahwa pengajaran Yesus itu tidak sesuai dengan hukum Taurat yang selama ini mereka jalani atau mereka taati. Di mana kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa di situ pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan saja Yesus menyembuhkan orang sakit,
Tetapi ketika makan, Yesus sudah mencuci tangan. Itu peraturan di budaya Yahudi. Mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Misalkan di budaya Yahudi kita bawa datang di Kupang, pasti banyak yang dapat sanksi. Karena pasti tidak ada yang cuci tangan ketika makan. Mungkin hanya beberapa saja. Ketika kelaparan melanda, tentunya misalnya baru pulang dari kampus, kalau lapar, pasti sana akan pi langsung di kamar mandi untuk cuci tangan. Lihat duluan periuk, tidak perlu simpan tas dan lain sebagainya, langsung makan. Kalau misalnya budaya Yahudi kita bawa datang di Kupang, tentunya kita semua dapat sanksi. Selain itu Bapak Mama, Saudara-saudari, selain dari Yesus makan tidak mencuci tangan, Yesus membuat satu terobosan baru. Bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang berdosa itu mereka tidak pernah menganggapnya. Sehingga ketika Yesus datang, Yesus bukan hanya saja mengajak orang-orang berdosa untuk duduk bersama, tetapi juga untuk makan bersama. Ini merupakan sesuatu yang menjadi permasalahan yang ketika dilihat oleh orang-orang Farisi. Mereka melihat bahwa Yesus ini tidak taat kepada hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat perumpamaan ini, Yesus hendak menegur orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Cerita kita pada saat ini dimulai dengan kisah di mana ada seorang laki-laki yang meminta warisan kepada ayahnya. Ia meminta untuk ia pergi jauh dari ayahnya atau negeri asalnya. Ketika ia meminta untuk pergi jauh, Bapak Mama Saudara-saudari, di dalam pembacaan kita tidak dijelaskan kemana ia akan menuju atau tempat yang ia tuju, tetapi hanya dijelaskan bahwa negeri itu sangat jauh. Entah apa yang melatar belakangi si bungsu ini pergi dari rumah ayahnya. Bapak Mama Saudara-saudari, kalau menurut aturan orang-orang Yahudi, kalau seorang anak sudah beranjak dewasa, ia mempunyai hak untuk pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari nafkah atau mencari pekerjaan dan juga untuk bisa hidup mandiri. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan kita, yang menjadi alasan dari si anak ini pergi bukan karena itu, tetapi karena mungkin kalau kita baca memiliki orang upahan, memiliki banyak sekali orang upahan pada masa itu, artinya bahwa orang itu sangat kaya. Orang itu kaya sehingga ia mempunyai hamba atau budak. Jadi mungkin saja si anak bungsu ini bosan berada di rumah yang dengan segala peraturan yang bisa saja membuat ia merasa dikekang, sehingga akibatnya ia meminta warisan dari ayahnya untuk ia bawa pergi. Bapak Mama Saudara-saudari, meminta warisan kalau menurut budaya Yahudi harus dilakukan ketika ayah sudah meninggal, tetapi yang dilakukan oleh si bungsu di luar daripada aturan yang ada. Sesudah meninggalkan rumah, si bungsu hidup dalam ketidakpastian. Kalau kita baca bahwa ia berfoya-foya. Lalu ketika hartanya habis, dia dihadapkan dengan suatu bencana, yaitu bencana kelaparan di negeri itu. Si bungsu pun hidup melarat, di mana ia harus menjadi penjaga babi, dan ketika ia lapar, ia harus mengisi perutnya dengan makanan babi. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Yahudi itu tidak pernah bersentuhan dengan babi, karena babi itu najis bagi mereka. Dan dalam perumpamaan ini Yesus memakai babi untuk menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang keberadaan mereka. Di tengah keterpurukan si bungsu menyadari akan kesalahannya dan ia berniat untuk kembali kepada ayahnya. Ia mulai merenung kembali. Ia merenung bahwa kasih bapaknya itu sangat luar biasa. Orang-orang upahan yang kerja kepada bapaknya saja tidak pernah bapaknya kasih untuk makan makanan babi. Mereka diberikan tempat terbaik. Sehingga ia merenungkan kembali tentang kebaikan bapaknya dan ia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya.
Ketika ia memutuskan untuk kembali, banyak hal yang dipikirkan oleh si bungsu ini. Bukan hanya, pulang sudah, pasti saya punya bapa, menerima saya kembali. Tidak. Banyak hal yang dipikirkan oleh si bungsu. Misalnya saja, yang pertama, kalau dia pulang, baik kalau dia punya bapa terima dia untuk jadi anak kembali. Kalau tidak, dia mau pergi ke mana? Menurut budaya Yahudi juga, aturan Yahudi, jika seseorang telah mengambil warisannya, ia tidak punya hak untuk kembali ke rumah bapaknya atau ke rumah orang tuanya. Jikapun ia kembali, ia hanya sebatas menjadi seorang hamba atau seorang upahan, tidak lebih dari itu. Dan itu sudah dipikir matang-matang oleh si bungsu. Kalaupun itu yang terjadi, ia pun pasrahkan keadaan. Tetapi di tengah kepasrahannya itu ia tidak putus asa dan tidak pergi, tetapi ia tetap pergi untuk menemui akan ayahnya. Dan ketika ia masih dari jauh, ayahnya itu sudah melihat dia dan segera berlari untuk menjumpainya. Bapak, mama, saudara-saudari, misalkan saja kita anak-anak yang ada di tempat ini, kita pergi, kita habiskan orang tua punya uang, kita kembali lagi datang di rumah, apa yang terjadi? Apakah kita datang, kita punya orang tua bilang, mari masuk anakku sayang, makanan telah tersedia di meja. Ada daging babi, ada daging ayam, pokoknya daging yang enak-enak Bapak telah siapkan untuk kita. Tentunya hal berbeda yang terjadi dengan kita kalau kita di daratan timur. Mungkin kayu yang naik di kita, atau mungkin kata-kata kasar juga bisa disampaikan oleh orang tua kita. Tetapi yang terjadi pada si bungsu berbeda. Ayahnya sangat luar biasa. Kalau katong punya ayah seperti ini, pasti katong senang mati karena katong susah laju katong datang, katong pu ayah bapak pernah marah katong. Ketika si bungsu datang dan ayahnya berlari untuk menghampirinya, berlari, ayahnya tidak berjalan, berlari. Artinya bahwa dia sudah menunggu dia punya anak bungsu ini. Sudah menunggu sangat lama. Misalnya saja mungkin kita bayangkan, mungkin setiap hari dia punya bapak itu duduk di depan rumah sambil lihat di jalan, jangan sampai saya punya anak lewat. Sehingga ketika si bungsu muncul masih dari jauh, dia punya anak sudah tanda kalau itu dia punya dia punya bapak sudah tanda kalau itu dia punya anak bungsu yang kembali. Artinya bahwa sang ayah itu punya kerinduan yang sangat luar biasa untuk berjumpa kembali dengan anaknya itu. Dan ketika itu ia tidak bisa berjalan, ia harus berlari untuk mendapatkan kembali anaknya. Ketika ia bertemu dengan anaknya, ia mencium akan anaknya. Dan Bapak, Mama, Saudara-saudari, kalau kita baca pada pembacaan kita, si bungsu menyesali akan apa yang ia perbuat. Si bungsu menyesali akan apa yang ia perbuat. Ia mulai memohon ampun kepada bapaknya. Ia mengatakan bahwa Bapak, saya telah berdosa. Saya telah berdosa kepada Bapa dan juga berdosa kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayahnya tidak meresponi apa yang ia sampaikan. Malahan ayahnya menyuruh hamba yang ada di situ atau orang upahan yang ada di situ untuk pergi mengambil jubah terbaik, cincin dan juga sepatu untuk dipakaikan kepada anaknya yang hilang itu. Bapak, Mama, Saudara-saudari, ini sangat luar biasa. Kalau kita di sini, kalau kita jalan jauh dari rumah dan kita pulang dapat baju baru, kita senang mati seperti yang terjadi dalam kehidupan dari si bungsu ini sendiri. Bapak, Mama, Saudara-saudari, jubah itu melambangkan tanda kehormatan. Jubah melambangkan tanda kehormatan. Cincin melambangkan kekuasaan, otoritas, hak. Dan sepatu itu hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang berada. Artinya orang-orang yang punya posisi tinggi, misalnya orang kaya. Orang-orang upahan pada saat itu tidak pakai sepatu atau sendal, tidak pakai. Mereka berjalan dengan kaki kosong. Artinya bahwa dengan dikenakan kembali jubah, cincin, dan sepatu, artinya anak yang hilang itu telah kembali bukan sebagai seorang upahan, tetapi menjadi seorang anak seperti sedia kalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah sukacita dari sang ayah itu,
ada satu sosok oknum yang tidak menyukai akan hal tersebut. Sosok oknum itu adalah si sulung, si kakak. Si kakak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu sudah di luar daripada aturan yang ada. Aturan mengatakan seperti ini, kalau anak yang sudah keluar dengan bawa warisan, ia tidak punya hak lagi untuk kembali. Itulah yang ingin diprotes oleh si sulung. Sehingga si sulung menganggap bahwa selama ini saya sudah kerja-kerja untuk Bapak, saya melakukan sesuai dengan Bapak punya mau, tetapi kenapa Bapak tidak pernah memberikan saya seperti yang Bapak berikan kepada si bungsu. Itulah yang menjadi permasalahan antara si sulung dan ayahnya. Ia mulai protes tentang kebaikan ayahnya. Ia mulai membanding-bandingkan kasih bapaknya terhadap dia dan terhadap si bungsu. Namun Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa sindiran halus yang diberikan oleh si sulung kepada ayahnya dengan berkata tentang segala kebaikannya dan membedah-bedahkan antara dia dan adiknya tidak membuat bapaknya menjadi marah. Tidak membuat bapaknya menjadi marah. Tetapi si ayah, sang ayah ini, bapak ini dengan sabar mengenalkan si sulung untuk memiliki pemahaman tentang kasih yang tanpa batas itu. Yang dimana yang membuat tindakan harus melampaui batas aturan. Melampaui batas aturan. Aturan ini dibuat oleh manusia. Demi untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Tindakan harus melampaui batas aturan yang ada untuk bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan sindiran yang sangat luar biasa yang Yesus sampaikan untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tahu tentang posisi mereka. Tentang posisi mereka. Di mana kadang orang-orang Farisi atau ahli Taurat ini mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum Taurat dan mereka yakin bahwa kami inilah yang nanti akan menjadi anak-anak Allah karena kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan datang akan memilih kami terlebih dahulu. Tetapi dalam firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus datang itu untuk orang-orang yang hilang, mencari orang-orang yang hilang. Karena Yesus bilang apa? Kalau orang-orang yang sudah ada bersama-sama dengan Yesus, buat apa dia cari lagi kalau sudah tinggal satu rumah sama-sama? Cari itu anak yang hilang, supaya bawa pulang, kumpul sama-sama dengan Bapa, dengan anak-anak yang lain dalam satu rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 oknum ini, si bungsu, si sulung, dan sang ayah. Si bungsu menggambarkan tentang orang-orang berdosa, si sulung menggambarkan tentang orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, dan Bapa menggambarkan tentang Allah yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang bisa kita dapat? Apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita pada saat ini? Ada beberapa hal yang saya catat di sini, yaitu yang pertama, jangan kita seperti si sulung yang karena aturan kita tidak memaafkan atau tidak memberikan kesempatan kepada si bungsu untuk kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Yang kedua, jangan kita seperti si sulung juga yang membanding-bandingkan kasih Allah atau kasih Bapa. Dan yang ketiga, jangan kita menjadi hakim bagi orang lain dan menganggap hidup kita, menganggap diri kita yang paling baik dan yang paling benar, serta memperhitungkan kebaikan atau pelayanan kita lebih baik untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang orang lain miliki. Maksudnya seperti ini, Bapak, Mama, saudara-saudari. Kadang kita melayani Tuhan ini, jangan kita seperti si sulung. Dia melayani bapaknya itu untuk dia bisa mendapatkan upah. Kadang kita melayani Tuhan itu kita melihat seperti itu. Kita melihat bahwa saya melayani Tuhan
karena saya ingin mendapatkan berkat. Kalau kita melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat dan tidak menyenangkan hati Tuhan, maka semuanya sia-sia. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa melayani Tuhan itu dari hati. Ketika kita melayani Tuhan hanya untuk orang tahu kita, hanya untuk orang kenal kita, buat apa kita melayani Tuhan? Itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri untuk dikenal orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini memang dia punya teguran itu sangat keras untuk kita. Jadi ini teguran bukan hanya untuk orang-orang Farisi yang hidup pada saat itu, tetapi untuk kita juga yang hidup pada masa sekarang. Dan yang keempat, mari kita juga belajar dari si bungsu, si biang kerok. Meskipun dia yang buat masalah, tetapi karena kesadarannya dan mau untuk bertobat, maka ia mendapatkan pengampunan. Meskipun Bapak, Mama, saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, kadang kita seperti si bungsu. Kita pergi meninggalkan Tuhan dan kita mencari kesenangan di lain tempat. Dan ketika kesenangan itu telah berakhir, kita mau lari pisah pale. Pastinya jalan satu-satunya kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan bukan seperti manusia yang tolak kita. Bilang, lu pernah tinggalkan beta, ya lu datang besok akan terima lule. Tuhan soalnya pernah begitu. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Bukan berarti bahwa Tuhan terima kita dengan kedua tangan, ya anakku mari kepadaku. Jadi kita bebasnya untuk melakukan segala kesalahan terus, berdosa terus karena kita punya Bapa itu Maha mengampuni. Tidak. Ketika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita dan tidak akan membuat kita terjerumus ke dalam jurang yang sama. Dan yang terakhir, mari kita belajar dari Bapa. Mari kita belajar dari Bapa. Bapa adalah sosok yang luar biasa yang menerima anaknya meskipun telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Ayah rela untuk tidak menaati peraturan adat setempat untuk dapat memberikan kembali kesempatan kepada anaknya. Ini adalah bukti kasih yang tidak terbatas itu. Sosok Bapa mengajarkan kita untuk memaafkan tanpa mengingat. Untuk memaafkan tanpa mengingat. Artinya bahwa jika kita memaafkan seseorang, haruslah benar-benar dari hati, bukan dari mulut saja. Kalau dari mulut pasti masih ada dendam, tapi kalau dari hati itu semua sudah baik dan tidak ada dendam yang tersimpan di dalam hati. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.